Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, NIM 20202076. Baik, di sini saya akan membacakan materi pencatatan perceraian hanya berlaku di pengadilan. A. Pencatatan perceraian di muka pengadilan agama. Dalam undang-undang, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh 3 sebab, yaitu kematian, perceraian, dan atas putus pengadilan. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat dilakukan. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus pula ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu berhak dapat rukun sebagai suami istri. B. Perceraian melalui cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak dan cerai gugat dikenal dalam proses perceraian yang dilakukan di pengadilan agama. Sementara bagi perceraian yang dilaksanakan di pengadilan negeri bisa dikenal dengan gugatan perceraian. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya. Dari permohonannya adalah permintaan kepada pengadilan agama agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap istri. Artinya, perceraian yang diajukan oleh suami baru sah apabila suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada pengadilan agama agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada istri. Artinya, tidak ada profesi pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh istri, melainkan pengadilan agama yang menjatuhkan talaknya. Gugatan perceraian memiliki arti yang sama dengan cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan negeri. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada pengadilan negeri agar menyatakan putus ikatan perkawinan antara suami dengan istri. Sebelum mengajukan perceraian, terlebih dahulu dicermati bahwa kewenangan absolut pengadilan, yaitu apakah perceraian diajukan ke pengadilan agama atau ke pengadilan negeri sebagai berikut. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam, dari catatan di kantor KUA, meskipun salah satu suami atau istri atau kedua belah pihak suami istri telah keluar dari agama Islam, maka perceraian diajukan di pengadilan agama. Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain Islam dan tercatat di kantor catatan sipil, maka perceraian diajukan di pengadilan negeri. Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai kewenangan relatif pengadilan, yaitu apabila terkait pengadilan agama, maka perceraian diajukan ke pengadilan agama mana, dan apabila terkait pengadilan negeri, maka perceraian diajukan ke pengadilan negeri mana. 1. Pengadilan agama. Cerai talak. Permohonan talak diajukan oleh pemohon suami atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerahnya hukumnya meliputi tempat kediaman termohon istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami. Apabila istri bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi
meliputi tempat kediaman suami. Apabila suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. B. Cerai gugat. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri, kecuali apabila istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila istri bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman suami. Apabila suami dan istri bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat. 2. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke tempat tinggal tergugat atau tempat tergugat sebenarnya berdiam. Tempat tinggal penggugat dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak dikenal di mana ia berada. Tergugat ia dikenal dalam gugatan disebut dahulu tempat tinggalnya berakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia. Tergugat bertempat tinggal di luar negeri. C. Persyaratan pengkajuan perceraian diajukan dengan surat permohonan gugatan tertulis melampirkan soft filenya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan agama atau pengadilan negeri. Bagi yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama atau pengadilan negeri untuk dicatat. Dalam surat permohonan gugatan tertulis tersebut menguraikan alasan-alasan perceraian, melampirkan dokumen misalnya akte perkawinan, kartu tanda penduduk, paspor, pernikahan campuran, kartu keluarga, akte kelahiran anak, dan dokumen lainnya yang berkaitan seperti misalnya bagi pegawai negeri sipil atau PNS melampirkan surat izin perceraian dari atasan, melampirkan surat kuasa khusus berikut kartu tanda pengenalan advokat dan berita acara sumpah. Apabila diwakili oleh kuasa, membayar biaya penjar perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh pengadilan. D. Alasan-alasan perceraian. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak berpendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lainnya. Salah satu pihak pendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklil talak, alasan khusus perceraian Islam, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga, alasan khusus perceraian Islam. E. Prosedur pemeriksaan perceraian. Pengadilan akan mencatat permohonan gugatan dan kemudian diberikan nomor perkara. Pengadilan kemudian akan mengirimkan surat pengadilan sidang relaas kepada masing-masing suami dan istri atau kuasanya.
Apabila para pihak hadir, maka sidang pertama para pihak akan diperintahkan melaksanakan mediasi dengan mediator pada pengadilan agama atau pengadilan negeri. Apabila mediasi berhasil, maka akan dibuatkan perjanjian perdamaian atau dapat pula dilakukan dengan pencabutan permohonan gugatan. Apabila mediasi gagal, maka maka pemeriksaan terhadap perkara perceraian dilanjutkan dengan agenda persidangan berupa pembacaan permohonan gugatan, jawab-menjawab dalam bentuk jawaban permohonan, gugatan berikut eksepsi, batahan, dan gugatan rekonvensin, gugatan balik apabila ada. Dilanjutkan dengan republik, yaitu tanggapan atas jawaban, dan duplik, yaitu tanggapan atas replik. Pemeriksaan alat bukti surat, pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak, penyerahan kesimpulan tidak wajib, pembaca putusan, pengucapan ikrar talak apabila perceraian diajukan oleh suami. Apabila pihak termohon tergugat tidak hadir dalam pengadilan telat patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya termohon tergugat. First take. Pada proses ini, majelis hakim menganggap permohonan tergugat melepaskan haknya untuk membela diri dan hak-hak dalam perkara tersebut. Akibat perceraian. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Diamanahkan ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak dapat diajukan secara terpisah atau bersama-sama dengan permohonan gugatan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Harta bersama dibagi menurut ketentuan, di mana menurut kompilasi hukum Islam atau duda janda atau duda bercerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pengadilan dapat mewujudkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Seperti bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblak al-dukhul memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masing-masing terhutang seluruhnya dan separuh apabila kolba al-dukhul memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Baik, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.